Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi trigonometri dan statistika. Perkenalkan, nama saya Aulia Febi Dwijayani, rekan saya Muhammad Solihuddin dan Lucy Octavia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik, tentang trigonometri. Di sini ada aturan sinus dan aturan kosinus, kemudian dilanjutkan dengan luas daerah segitiga. Aturan sinus berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Lebih jelasnya pada gambar di bawah ini. Untuk keterangannya, untuk yang A besar sudut di hadapan sisi A. Kemudian yang B besar sudut di hadapan sisi B. Yang C besar sudut di hadapan sisi C. Untuk yang A, B, C ini adalah panjang sisi dari A dan AB dan C. Kemudian AP itu tegak lurus dengan sisi BC. Sisi BQ tegak lurus dengan AC. CR tegak lurus dengan AB. Perhatikan segitiga ACR. Sin A sama dengan CR per B. Maka CR sama dengan B sin A untuk persamaan pertama. Kemudian perhatikan segitiga BCR. Sin B dengan CR dibagi per A, maka CR sama dengan A sin B persamaan kedua. Perhatikan segitiga ABP, sin B sama dengan AP per C, maka AP sama dengan C sin B. Perhatikan segitiga APC, sin C sama dengan AP per B, maka AP sama dengan B sin C. Untuk persamaan keempat, berdasarkan persamaan 1 dan 2, didapat CR sama dengan B sin A sama dengan A sin B, maka A per sin A sama dengan B sin B, B per sin B. Diperoleh persamaan kelima. Kemudian kita substitusi lagi persamaan 3 dan 4-nya, didapat AP sama dengan C sin B sama dengan B sin C, maka B per sin B sama dengan C per sin C. Diperoleh persamaan ke-6. Kemudian persamaan kelima dan ke-6 ini kita eliminasi. Diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan B sin C. Persamaan ini yang kemudian disebut dengan aturan sinus. Contoh soal aturan sinus. Andi sedang mengukur mainan segitiganya yang tiap sudutnya dikodekan dengan A, B, dan C. Kemudian diketahui segitiga tersebut memiliki sudut A 30 derajat, sisi A 6 cm dan sisi B 8 cm. Hitunglah besar sudut B. Pembahasannya akan dicari besar sudut B. Yang pertama kita lakukan adalah di sini kan diketahui sudut A. Kita akan mencari sudut B. Maka sin B rumusnya sin depan per miring, diperoleh B sin A per A. Kita masukkan 8 sin 30 derajat per 6. Kemudian diperoleh 2 per 3. Kemudian B diperoleh ARC sin B, ARC sin 2 per 3 diperoleh 41,8 derajat. Jadi besar sudut B adalah 41,8 derajat. Atau 180 derajat dikurangi 41,8 derajat sama dengan 138,2 derajat. Untuk aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Lebih jelasnya pada gambar di bawah itu. Untuk keterangannya sama dengan aturan sinus yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan turunan dari rumus kosinus. Perhatikan segitiga BCR. Di sin B sama dengan CR per A, maka CR sama dengan A sin B. Cos B sama dengan BR per A, maka BR sama dengan A cos B. AR sama dengan AB min BR sama dengan C min A cos B. Perhatikan segitiga ACR. B kuadrat sama dengan AR kuadrat plus BR kuadrat.
B kuadrat sama dengan C min A cos B kuadrat plus A sin B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat cos kuadrat B plus A kuadrat sin kuadrat B. Di B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat. Ini kita pisah jadi cos kuadrat B plus sin kuadrat B. Maka diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat negatif 2AC cos B. Menggunakan analogi yang sama, kemudian diperoleh aturan kosinus untuk segitiga ABC sebagai berikut. A kuadrat, untuk mencari A kuadrat kita bisa menggunakan rumus ini. C kuadrat plus B kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C cos A. Untuk mencari B kuadrat, kita menjumlahkan A kuadrat dengan C kuadrat, kemudian dikurangi 2AC cos B. Untuk yang C kuadrat, kita menjumlahkan A kuadrat dengan B kuadrat, kemudian dikurangi 2A kali B kali cos C. Contoh soal aturan kosinus. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Penyelesaiannya dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh RQ kuadrat sama dengan PR kuadrat plus PQ kuadrat min 2PR kali PQ kali cos 60 derajat. Kita masukkan nilai RQ-nya, yaitu 2 akar X plus 2 pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai PR kuadrat, X plus 1 kuadrat plus X min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali X plus 1 dikali X min 1 cos 60 derajat. Kemudian ini kita pangkatkan 2 pangkat 2, 4. Akar pangkat 2 akarnya hilang, kemudian yang di atas tetap turun, kemudian yang 2 ini kita coret dengan nilai cos 60. Kemudian kita jabarkan lagi, diperoleh X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Ingat konsep persamaan kuadratnya. Kemudian kita faktorkan, diperoleh X min 5 dan X plus 1 sama dengan 0, sehingga nilai X yang ditemukan adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5, sehingga panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah 4, 6, dan 27. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang statistika. Di dalam peta konsep statistika, terdapat 1. Ukuran pemusatan data, 2. Ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data terdapat 3 buah nilai statistika yang dapat dimiliki sekumpulan data yang telah diperoleh, yaitu rataan hitungan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dinilai juga sebagai ukuran pemusatan karena ketiga nilai tersebut memiliki kecenderungan bernilai sama dengan nilai tengah dari data yang diberikan. A. Rataan hitungan atau mean. Rataan hitungan atau mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Di sini ada rumus. Rataan hitung atau mean sama dengan jumlah semua nilai datum per banyaknya datum yang diamati. Misalnya diberikan data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan sebagai 1. Mean data tunggal. Dalam rumus X bar sama dengan
X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn per N. Contoh soalnya yaitu tentukan mean dari data 70, 73, 93, 40, 56, 78, 89, 67, 60, dan 85. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus dari mean data tunggalnya. Kemudian soal ini kita masukkan, yaitu terdapat 70 ditambah 73 ditambah 93 ditambah 40 ditambah 56 ditambah 78 ditambah 89 ditambah 67 ditambah 60 ditambah 85 per 10. 10 ini dari jumlah ini. Kemudian menghasilkan jika dijumlahkan dari 711 per 10 sama dengan 71,1. Jadi mean dari data tersebut adalah 71 per 1. 2. Mean data kelompok. Rumusnya yaitu X bar sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah sampai dengan Fn Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan Fn. Contohnya yaitu hitunglah rata-rata berat badan dari 100 orang berikut. Berat badan sama dengan kilogram. 60 sampai dengan 62, 63 sampai dengan 65, 66 sampai dengan 68, 69 sampai dengan 71, 72 sampai dengan 74. Kemudian frekuensi terdapat 10, 25, 32, 15, 18 dengan jumlah frekuensinya yaitu 100. Penyelesaiannya yaitu kita mencari titik tengahnya yaitu XI 60 sampai dengan 62, titik tengahnya yaitu 61, 63 sampai dengan 65, titik tengahnya yaitu 64 sampai seterusnya. Kemudian titik tengah dan frekuensi ini kita kalikan. Jadi 61 dikali dengan 10 menghasilkan 610. 64 dikali 25 sama dengan 1600 sampai seterusnya. Jadi jumlah kali titik tengah dan frekuensi yaitu 6718. Kemudian kita masukkan rumus dari mean data kelompok sehingga menghasilkan 6718 per 100 sama dengan 67,18. Jadi rata-rata berat badan dari 100 orang tersebut adalah 67,18 kg.
3. Mean gabungan. Rumusnya yaitu X bar sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N1 ditambah N2. Contoh soalnya yaitu pada suatu ulangan matematika 45 siswa mendapatkan nilai 64 dan 1 siswa mendapatkan nilai 41. Tentukan rataan gabungan dari nilai ulangan matematika tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus dari mean gabungan sehingga 45 dikali 64 ditambah 1 dikali 41 per 45 ditambah 1 sama dengan 2880 ditambah 41 per 46 sama dengan 2921 per 46 sama dengan 63,5. Jadi rataan gabungan dari nilai ulangan matematika tersebut adalah 63,5. B. Median atau nilai tengah. Median atau ME dari sekumpulan data atau bilangan adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah sekumpulan data atau bilangan tersebut diurutkan. 1. Median data tunggal. Untuk rumusnya yaitu untuk N ganjil terdapat median sama dengan X setengah dikali N plus 1. Untuk N genap yaitu median sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 per 2. Contoh soalnya yaitu tentukan median dari data berikut 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, 70. Penyelesaiannya yaitu data setelah diurutkan terdapat dari angka terkecil dulu yaitu 35, 40, 45, 60, 65, 70, 80, 90. Banyaknya data ada 9, yaitu ganjil. Maka mediannya adalah data yang ke-5. Jadi, median sama dengan kita masukkan rumus untuk N ganjil yaitu sama dengan X setengah dikali 9 ditambah 1 sama dengan X5 sama dengan 65. Contoh yang kedua, tentukan median dari data berikut 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 12, 13, 9, 11. Penyelesaiannya yaitu data setelah diurutkan 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15. Banyaknya data adalah 12, yaitu genap. Jadi, kita masukkan rumus untuk N genap sama dengan X6 ditambah X7 per 2 sama dengan 9 plus 10 per 2 sama dengan 9,5. 3. Median data kelompok. Rumusnya median sama dengan TB atau tepi bawah kelas median ditambah setengah N min FK atau
frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per F median atau frekuensi kelas median dikali P. Penyelesaian contoh soalnya yaitu perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai 51 sampai dengan 61 frekuensinya yaitu 5, 61 sampai dengan 70 frekuensinya 8, 71 sampai dengan 80 frekuensinya 10, 81 sampai dengan 91 frekuensinya 20, 90 sampai dengan 100 frekuensinya 7. Berdasarkan data di atas, tentukan median data tersebut. Penyelesaiannya yaitu N sama dengan 50. Letak median sama dengan setengah dikali N sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25. Letak median pada data ke-25 yaitu pada interval 81 sampai dengan 90. TB-nya sama dengan 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. FK sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 23. F median sama dengan 20, P sama dengan 10. Kita masukkan rumus dari median data kelompok sama dengan 80,5 hasil dari TB ditambah 25 dikurangi 23 per 20 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 1 sama dengan 81,5. Jadi median data tersebut adalah 81,5. C. Modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. 1. Modus data tunggal. Untuk data tunggal, modusnya cukup ditentukan oleh frekuensi terbanyak. Contoh, data 5566678 mempunyai modus 6 dari jumlah 6 angka yang terbanyak. Kemudian contoh selanjutnya, data dari 2,233336667 mempunyai modus 3 dan 6. Contoh data 2,3,4,5,6,7 tidak mempunyai modus karena tidak memiliki angka yang sama dan banyak. Contoh selanjutnya, data dari 3,3,5,5,6,6,7,7 juga tidak mempunyai modus karena jumlah angkanya itu sama. Dua, modus data kelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Contoh soalnya yaitu tentukan modus dari data berkelompok berikut. Interval kelompok dari 42 sampai dengan 48 frekuensinya 3, 49 sampai dengan 55 frekuensinya 10, 56 sampai dengan 62 frekuensinya 20, 63 sampai dengan 69 frekuensinya 13, 70 sampai dengan 76 frekuensinya 4. Penyelesaiannya yaitu interval
kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah 56 sampai dengan 62, sehingga modus terletak pada interval kelas ini. TB sama dengan 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. D1 sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. D2 sama dengan 20 dikurangi 13 sama dengan 7. P sama dengan 7. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 55,5 ditambah 10 per 10 ditambah 7 dikali 7 sama dengan 55,5 ditambah 10 per 17 dikali 7 sama dengan 55,5 ditambah 4,12 sama dengan 59,62. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. A. Jangkauan atau rentang, atau biasa disebut dengan range. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Jangkauan data adalah selisih antara nilai datum terbesar, bisa dilambangkan dengan X-max, dengan nilai datum terkecil, yang dilambangkan dengan X-min. Jangkauan dilambangkan dengan J, dengan rumus sebagai berikut. J sama dengan X-max dikurangi X-min. Contoh soal, tentukan rentang dari data sebagai berikut: 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Cara menyelesaikannya adalah salah nih. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. A. Jangkauan atau rentang, atau biasa disebut dengan range. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Jangkauan data adalah selisih antara nilai datum terbesar, yang dilambangkan dengan X-max, dengan nilai datum terkecil, yang dilambangkan dengan X-min. Jangkauan dilambangkan dengan J, dengan rumus sebagai berikut. J sama dengan X-max dikurangi dengan X-min. Contoh soal, tentukan rentang dari data sebagai berikut: 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Cara menyelesaikannya yaitu sebagai berikut. Diketahui X-max dari data tersebut adalah 20, dan X minimal adalah 3. Kita masukkan X-max dan X-min ke dalam rumus. J sama dengan X-max dikurangi X-min sama dengan 20 dikurangi 3, hasilnya adalah 17. Jadi, rentang dari data tersebut adalah 17. Yang kedua, jangkauan data kelompok, yang dengan rumus J sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Contoh soal, perhatikan tabel berikut. Dengan tinggi badan 150 sampai 154, titik tengahnya adalah 152 dengan frekuensi 5. 155 sampai 159 dengan titik tengah 157 dengan frekuensi 67. 160 sampai 164, titik tengahnya 162 dengan frekuensi 10. 165 sampai 169, titik tengahnya 167 dengan frekuensi 7. 170 sampai 175, titik tengahnya 172 dengan frekuensi sebagai berikut. Jumlah data yang diketahui adalah 30. Tabel di atas menunjukkan data tertinggi badan dari 30 orang. Nilai tengah kelas pertama adalah 152 dan nilai tengah kelas terakhir adalah 172. Sehingga J sama dengan 172 dikurangi 152 sama dengan 20. Jadi,
Jangkauan dari data pada tabel tersebut adalah 20 cm. B. Simpangan rata-rata. Yang pertama, simpangan rata-rata data tunggal. Dengan rumus SR sama dengan sigma N X I dikurangi X bar dengan I sama dengan 1 per N, dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, X bar melambangkan mean atau rata-rata hitung, X I adalah nilai data ke I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, dengan N adalah banyak data yang diamati. Contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari data sebagai berikut: 30, 40, 50, 60, 70. Penyelesaiannya adalah X bar sama dengan 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 dibagi 5 sama dengan 250 per 5. Kita masukkan hasil dari X bar tersebut ke dalam rumus SR tadi. Jadinya adalah 30 dikurangi 50 tambah 40 kurangi 50 tambah 50 kurangi 50 tambah 60 dikurangi 50 tambah 70 dikurangi 50 per 5 sama dengan negatif 20 ditambah negatif 10 tambah 0 tambah 10 tambah 20 per 5 sama dengan 20 tambah 10 tambah 10 tambah 20 per 5 sama dengan 60 per 5 sama dengan 12. Yang kedua, simpangan rata-rata data kelompok. Dengan rumus SR sama dengan sigma N F I dikali X I min X bar, dengan I sama dengan 1 per sigma N F I dengan I sama dengan 1, dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, X bar sama dengan mean, Fi sama dengan frekuensi data ke I, Xi sama dengan nilai data ke I, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, dengan N sama dengan banyak data yang diamati. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. X 4, 5, 6, 7, F 3, 8, 10, 4. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kita buat tabel dengan X dan F yang sudah diketahui dan jumlah kita total jumlah F 3 tambah 8 tambah 10 tambah 4 sama dengan 25. Selanjutnya kita hitung Fi dikali Xi. 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 kali 8 sama dengan 40, 6 kali 10 sama dengan 60, 7 kali 4 sama dengan 28. Kita total 12 tambah 40 tambah 60 tambah 28 sama dengan 140. Selanjutnya kita cari X bar dengan cara 140 dibagi 25, yaitu 5,6. Xi dikurangi X bar sama dengan 4 dikurangi 5,6 sama dengan negatif 1,6. Karena ada kurung mutlak, jadinya 1,6. Terus 5 kurangi 5,6 sama dengan 0,6. 6 kurangi 5,6 sama dengan 0,4. 7 kurangi 5,6 sama dengan 1,4. Selanjutnya Fi dikali Xi kurangi X bar yang dimutlakan sama dengan 3 dikali 1,6 sama dengan 4,8. 8 dikali 0,6 sama dengan 4,8.
10 kali 0,4 sama dengan 4. 4 kali 1,4 sama dengan 5,6. Kita total 4,8 tambah 4,8 tambah 4 tambah 5,6 sama dengan 19,2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus SR sama dengan sigma N FI kali X I min X bar dengan I sama dengan 1 per sigma sigma N FI dengan I sama dengan 1 sama dengan 19,2 per 25 sama dengan 0,768. Jadi simpangan rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah 0,768. J. Variasi atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi. Ragam adalah ukuran yang menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data dari nilai rataannya. Dirumuskan dengan S sama dengan akar S kuadrat. 1. Ragam dan simpangan baku data tunggal. Rumus ragam sebagai berikut. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma N X I min X dikuadratkan dengan I sama dengan 1 dengan keterangan S kuadrat sama dengan variasi, X bar sama dengan mean, X I sama dengan nilai data ke I sama dengan 1, 2, 3 sampai N dengan N banyaknya data. Rumus simpangan baku S sama dengan akar 1 per N dikali sigma N X I min X bar dikuadratkan dengan I sama dengan 1 dengan keterangan S sama dengan variasi, X bar sama dengan mean, X I sama dengan data ke I. Contoh, tentukan variasi ragam dan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, 8. Penyelesaiannya adalah data terurut. Kita urutkan data tersebut 4, 5, 6, 7, 8. X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma N X I min X bar dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sama dengan 4 kurangi 6 kuadrat ditambah 5 kurangi 6 kuadrat tambah 6 min 6 kuadrat tambah 7 min 6 kuadrat tambah 8 min 6 kuadrat per 5 sama dengan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 per 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2. Jadi ragam dan simpang bakunya berturut-turut adalah 2 dan akar 2. Yang kedua, ragam simpangan baku data kelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma N FI kali X I per X bar kuadrat dengan I sama dengan 1 per sigma N FI dengan I sama dengan 1. Keterangan S sama dengan variasi, X bar sama dengan mean, X I sama dengan nilai data ke I. Rumus simpangan baku S sama dengan akar sigma N FI kali X I min X bar kuadrat dengan I sama dengan 1 per sigma N FI dengan I sama dengan 1 dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, X bar sama dengan mean, X I sama dengan nilai data ke I. Contoh, perhatikan
tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai 30 sampai 39 mempunyai frekuensi 3, 40 sampai 49 mempunyai frekuensi 7, 50 sampai 59 frekuensinya 6, 60 sampai 69 frekuensinya 4. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data di atas. Penyelesaiannya, nilai kita masukkan yang diketahui, yaitu nilai 30 sampai 39 mempunyai frekuensi 3, 40 sampai 49 frekuensinya 7, 50 sampai 59 frekuensinya 6, 60 sampai 69 frekuensinya 4. Kita total 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 sama dengan 20. X, I 30 sampai 39 nilai tengahnya adalah, atau XI adalah 34,5. 40 sampai 49 nilai tengahnya 44,5. 50 sampai 59 nilai tengahnya 54,5. 60 sampai 69 nilai tengahnya adalah 64,5. FI kali XI 3 kali 34,5 sama dengan 103,5. 7 kali 44,5 sama dengan 311,5. 6 kali 54,5 sama dengan 327. 4 kali 64,5 sama dengan 256. Kita jumlah hasilnya 1000. X min X bar sama dengan 240,25. 30,25 20,25 210,25. FI kali XI min X bar kuadrat sama dengan 103,5 kali 240,25 sama dengan 720,75. 311,5 kali 30,25 sama dengan 211,75. 327 kali 20,25 sama dengan 121,50. 258 kali 210,25 sama dengan 841. Kita jumlahkan hasilnya 1895. Cara menghitung X bar-nya adalah seperti ini. 1000 per 20 sama dengan 50. Lalu dari data yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke dalam rumus S kuadrat menjadi 1896 per 20 sama dengan 94,75. S kuadrat sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 94,75 sama dengan 9,73. Jadi ragam dan simpangan baku dari data tersebut adalah 94,75 dan 9,73. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.